lebih ada 40 pertanyaan dan kita lampirkan bukti itu ada 3 lampiran. 6 orang ini salah satunya Virgon. Patut diduga. Pasti sudah menghasilkan keuntungan. Ya. Boleh tahu berapa bang mungkin bang keuntungannya bang? Ya, nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan di cyber. Babak baru polemik dugaan akses ilegal yang dilaporkan oleh selebritis Inara Rusli akhirnya resmi dimulai. Fakta-fakta tersembunyi yang semula tersembunyi rapat, kini mulai terkuat satu persatu. Dan pada tanggal 23 Desember kemarin, Insanul Fahmi diketahui menyambangi Mabes Polri guna menjalani pemeriksaan terkait laporan sang istri Siri. Berdasarkan pengakuannya pasca pemeriksaan rampung digelar, Insan diberondong puluhan pertanyaan, serta melampirkan bukti-bukti tambahan. Lantas bukti seperti apa yang dibawa Insan kemarin? Serta seperti apakah pula pengakuan Insanul Fahmi usai menjalani pemeriksaan terkait dugaan akses ilegal yang dilaporkan Inara Rusli? Terkait pemeriksaan di Barreskrim ini kami sudah menyampaikan terkait bukti ya. Ini terkait illegal access dan kami sudah menyerahkan kepada Kanit dan juga saksi kunci. Nah, mungkin selebihnya udah itu aja. Kurang lebih ada 40 pertanyaan dan kita lampirkan bukti itu ada 3 lampiran. Oh iya, ini kan terkait illegal access ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari penyidik kepada saudara saksi ini sebatas terkait illegal access-nya aja. Apa yang diketahui, apa yang dialami, hanya seperti itu. Oke, semua soal illegal access? Iya, terkait beredarnya video yang beredar di publik ya, di masyarakat, seperti itu aja sih. Iya, semua bukti-bukti sudah kita lampirkan, semua bukti chat, bukti apa lagi tadi? Ada bukti voice note. Bukti voice note, bukti apa? Video ya. Video juga kita sudah masukkan. Dan itu juga kita sudah konsultasi kepada Kanitnya. Sebenarnya agak kaget juga karena memang orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Jadi ya menurut saya berharap memang ini bisa pelakunya cepat ditangkap karena ini sudah merugikan banyak pihak sebenarnya. Belum bisa diungkap di sini, tapi saya berharap memang tadi udah konsultasi juga dengan Bapak Kanit yang baik, ya segera ditangkap aja pelaku-pelakunya. Jadi memang tidak satu, tapi memang secara spesifik ada satu. Tapi sebenarnya ini memang sudah ada kaitannya dengan orang-orang lain juga, ada yang terlibat juga. Sangat merasa dijebak gitu ya, karena memang berdasarkan voice note tadi, bukti yang sudah saya dengar juga, sebenarnya memang ini sudah direncanakan dari lama, tapi ya itu dugaan saya ya, tapi itu berdasarkan bukti yang saya dengar. Jadi ya harapannya memang nanti cepat diungkap aja. Dalam agenda pemeriksaan kemarin, Insan tidaklah hadir seorang diri. Pasalnya, pengusaha muda asal Sumatera Utara itu turut memboyong pula sesosok wanita bernama Viola yang digadang-gadang merupakan saksi kunci dari perkara ini. Menurut penjelasan kuasa hukum Viola, sang klien diyakini sebagai sosok yang mengetahui secara jelas seperti apa asal-muasal hingga rekaman CCTV tersebut bisa jatuh ke tangan Mawar. Lantas, siapa sebenarnya sosok Viola yang kini digadang-gadang sebagai saksi kunci perkara ini? Serta bagaimanakah pula penjelasan sang kuasa hukum terkait rahasia yang dipegang oleh Viola? Hari ini agenda saya yaitu mendampingi Mbak Viola, ya, di mana Mbak Viola dipanggil sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana illegal access yang dilaporkan oleh Inara Rusli yang berkaitan dengan beredarnya CCTV yang mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa berita itu udah viral banget, yang bicara katanya 2 jam lah. Nah ini yang hari ini lagi didalami oleh penyidik. Saya mendampingi Mbak Viola yang tahu, ya, yang mengetahui bagaimana CCTV yang informasinya 2 jam itu beredar di luar bisa nyampe ke orang-orang. Padahal kita tahu bahwa rumah itu adalah rumah Inara Rusli. Kok bisa beredar di luaran, ya kan? Siapakah
orang-orang yang terlibat dalam penyebaran CCTV secara ilegal itu. Nah, ini lagi dibahas di atas ya, di cyber di lantai 15. Jadi pemeriksaan sudah hampir 3 jam. Masih berlanjut. Mbak Viola ini satu manajemen dengan Mbak Inara Rusli. Ya, jadi beliau satu manajemen. Beliau terpanggil karena merasa bahwa dia nggak tega melihat Inara Rusli yang juga beliau sudah kenal lama dengan beredarnya ya di media sosial yang rame banget gitu loh, yang berkaitan dengan perbuatan asusila yang dilaporkan oleh siapa pelapor Mawa ya, yang berkaitan dengan CCTV itu. Padahal kita tahu kalau bukti ya yang dijadikan sebagai alat bukti tetapi itu adalah didapat secara melawan hukum, artinya proses penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Jadi mungkin rekan-rekan tahu ya, artinya itu kan diambil secara ilegal CCTV tersebut. Dia terpanggil ya karena sebelum beredar itu pelaku sempat memberikan kepada klien kita, Mbak Viola, langsung dimarahi, hapus, itu nggak boleh, itu nanti kamu bisa berhubungan dengan penjara. Udah disampaikan dari awal, tapi oknum atau pelaku yang patut diduga berinisial A itu dia tidak mengindahkan, bahkan dia share lah ke yang tadi saya sebutkan. Banyak fakta yang kini mulai terkuak terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik laporan dugaan akses ilegal yang dilayangkan Inara pada tanggal 26 November 2025 silam. Salah satunya adalah kemunculan sosok saksi kunci bernama Viola yang sudah diperiksa oleh penyidik. Dan ketika ditemui awak media pada agenda kemarin, Dedi DJ selaku kuasa hukum Viola pun menguak fakta tak kalah mengejutkan, di mana perkara akses ilegal itu diduga melibatkan 6 nama berinisial A, M, N, P, dan V. Lantas, seperti apakah penjelasan dari pihak kuasa hukum Viola terkait dugaan-dugaan baru tersebut? Serta mungkinkah pula ada motif mencari keuntungan di balik ini semua? Mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat. Berarti Dan figur ini itu keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya pasti sudah menghasilkan keuntungan. Ya. Boleh tahu berapa bang mungkin bang keuntungannya bang? Ya, nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan di cyber. Salah satu dari empat. Exactly. Semua kita sudah tahu. Kita sudah mengantongi. Jadi mereka di luar sana jangan tenang-tenang ya. Kita sudah tahu semuanya, ada banyak orang yang terlibat gitu loh. Patut juga mungkin saya kasih tahu inisialnya yang pertama A, yang kedua V, yang ketiga M, keempat P, kelima N. Sangat kaget karena memang itu orang kepercayaan sih, orang yang sangat dipercaya sih. Dia ikut kerja juga dengan Ina. Ya, saya kenal. Oh, saya kurang ngerti kalau itu, secara spesifik kurang paham. Tapi kamu kenal secara pribadi nggak bisa main? Oh, hanya kenal saja, tapi tidak begitu lebih kenal jauh ya, nggak terlalu jauh kenal. Seperti diketahui, terungkapnya drama poligami yang dilakukan Insanul Fahmi sempat menyeret nama musisi Virgon selaku mantan suami dari Inara. Pasalnya, sempat beredar kabar jika Virgonlah sosok yang memberikan bukti rekaman CCTV ke tangan Mawa. Sebelum akhirnya, semua dugaan itu dibantah tegas oleh pihak Mawa. Namun, mengingat saat ini pihak Insan muncul membawa 6 nama baru, spekulasi publik pun kembali bergulir kencang. Lantas mungkinkah nama Virgon termasuk salah satu dari 6 pelaku yang terlibat penyebaran rekaman CCTV ke tangan Mawa? 6 orang ini salah satunya Virgon. Patut diduga juga nyampe ke sampai hari ini kita lagi memberikan keterangan ya yang sedetail-detailnya di penyidik. Jadi nanti
tinggal kita tunggu proses selanjutnya ya. Yang pasti kita sudah mengantongi patut diduga hampir 6 orang. Bisa jadi dugaan ya, bisa jadi dugaan. Aku belum bisa ngomong secara spesifik, tapi mungkin ada keterlibatannya ya. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, Inara Rusli diketahui turut membuat laporan polisi terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan. Hal itu didasari perilaku Insan yang diduga mengaku sudah bercerai dengan Mawa sebelum menikahi Inara. Padahal kenyataannya, rumah tangga Insan dan Mawa masih berjalan hingga detik ini. Akan tetapi, upaya Inara tampaknya tidak berkembang kemana-mana. Sebaliknya, ia justru dikabarkan berencana mencabut laporan terhadap Insan. Lantas mungkinkah perubahan hati Inara merupakan bukti bahwa dirinya siap menjalani kehidupan dengan Insan? Serta bagaimanakah pula pengakuan Insan terkait pencabutan laporan yang dilayangkan Inara Rusli? Oh, jadi mencabut apa? Mana memang lagi? Oh iya, katanya memang akan, tapi memang karena memang kita masih banyak koordinasi sana sini. Juga ini kan laporannya bukan di Barreskrim aja, tapi di PMJ juga. Jadi memang kita lagi banyak lah visit ke PMJ dan Barreskrim. Dari kami selaku penasihat hukum Ina Idola Rusli atau yang kita kenal dengan Inara Rusli. Dengan ini yang kami sampaikan bahwasanya per tanggal 15 Desember 2025 kami tidak lagi menjadi penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Kami menarik diri dan menyatakan mundur sebagai penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Keputusan ini telah kami melalui pertimbangan yang matang dan telah kami komunikasikan dengan baik dengan saudara Inara Rusli, dikarenakan dan didasari bahwa kami sudah tidak sejalan lagi dan berbeda pandangan dan telah berbeda prinsip dengan saudara Inara Rusli. Tentunya hal ini pun sesuai dengan hak kami selaku advokat untuk mengundurkan diri apabila terdapat perbedaan pendapat dengan klien. Dan kami telah menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan, termasuk penyerahan surat pengunduran diri kami dan pencabutan kuasa kepada saudara Inara Rusli secara langsung. Dan kami pun mengucapkan kepada saudara Inara Rusli, mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara Inara atas kepercayaannya selama ini mempercayakan kepada kami sebagai penasihat hukumnya, serta kami pun juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media sekalian yang telah atas kerjasamanya selama ini. Kami pun tetap berharap ya bahwa proses hukum selanjutnya akan tetap berjalan sesuai dan adil. Ini bukti pencabutan kuasa kami kepada klien kami, Ina Idola Rusli. Jadi Anda bisa lihat juga di sini ada tanda tangan dari klien kami ya. Jadi ini kapsatnya sudah konkret lah. Dan ini sudah kami serahkan ke Mbak Inara ya. Terlepas dari upaya hukum yang kini ditempuh Inara, langkah yang sama telah terlebih dahulu dilakukan oleh Mawa. Seperti diketahui, kisah prahara rumah tangga itu dimulai dengan laporan polisi atas dugaan perselingkuhan yang dilayangkan oleh Mawa terhadap Inara dan Insan. Proses penyelidikan atas laporan itu pun sudah berjalan. Wardatina Mawa sudah menjalani pemeriksaan perdana yang disusul oleh para saksi. Hanya saja, Insan belum menjalani pemeriksaan. Hal itu pula yang ditanggapi dengan pedas oleh kuasa hukum Mawa. Pasalnya, mereka menyebut Insan belum menjalani pemeriksaan lantaran terus meminta penundaan. Lantas, seperti apa tanggapan Insan terkait dugaan menunda pemeriksaan? Sebenarnya kemarin itu nggak tahu ya, aku nggak nerima surat. Kayaknya kemarin itu suratnya
telat atau mungkin nyampenya ke orang lain dulu baru nyampe ke akunya telat. Jadi ya insya Allah kalau udah dapet, ya kemarin kita bakal hadir sih, tapi belum tahu sih, kayaknya ini sekitar awal tahun mungkin atau gimana nanti. Enggak, insya Allah kita tetap ikutin prosedur hukum yang berlaku dan berharap memang nanti yang Bareskrim ini juga orang-orang semuanya yang jadi saksi dan yang diduga, berharap juga bisa hadir juga ya, karena aku juga udah berusaha buat datang, ngikutin semua proses hukum, dan nanti orang-orang yang di Bareskrim juga aku berharap bisa ngikutin proses hukum. Untuk sampai sekarang memang pihak dari Insan dan pihak dari Inara, sepengetahuan saya kemarin saya cek belum ada yang datang. Satu pun belum ada yang datang karena meminta diundur jadwalnya. Untuk yang IR, ya, kan? Nah ini IR yang sebagai terlapor. Ya. IR sebagai terlapor yang laporan polisi tertanggal 22 November 2025. Ya, langkah yang sudah dilakukan oleh penyelidik hingga saat ini bahwa sudah memeriksa, sudah mengambil klarifikasi terhadap pelapor atau korban dalam inisial WM, kemudian penyelidik sudah juga mengklarifikasi saksi MN, ya. Penyelidik juga sudah mengklarifikasi saksi terlapor IR, ya. Kemudian penyelidik juga melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap salah satu hotel yang ada di TB Simatupang, oke. Kemudian sudah melakukan koordinasi juga dan klarifikasi terhadap kantor urusan agama KUA Hamparan Perak Medan. Kendalanya di sini bahwa dalam perkara ini saksi dengan inisial RM itu kemarin pas saat di antar undangan klarifikasinya meminta schedule jadwal untuk klarifikasi pada hari Jumat tanggal 26 Desember nanti. Kemudian ada juga saksi dengan inisial IF, ya, IF meminta penundaan klarifikasi di schedule ulang ke tanggal 26 Desember juga. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.